Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Selamat akhir pekan, salam sehat, salam sukses untuk teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Jerman, Hong Kong, Korea Selatan, Rusia, Amerika, Taiwan. Kiranya Anda penuh semangat dan tentu kita berharap trading Anda semakin berkembang dari waktu ke waktu ya. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali hadir pada hari ini, saya ucapin selamat datang dan selamat berkunjung di channel saya, karena hari ini seperti secara rutin setiap Sabtu sore kita akan membuat analisa emas untuk trading plan 1 minggu besok ya. Jadi teman-teman ya, kalau mau mengikuti secara ini silahkan teman-teman boleh subscribe. Kita video terbit seminggu itu sekitar 4 kali, dari Selasa sore jam 6, Jumat sore jam 6, Sabtu sore jam 6, dan kemudian Minggu pagi jam 10 ya. Dan teman-teman silakan bertanya. Sekali lagi bertanya yang berguna untuk Anda dan untuk orang lain. Tetapi kalau Anda merasa pesimis, tidak percaya lagi di sini, ya saran saya Anda sebaiknya tinggalkan dunia ini karena sangat berbahaya buat Anda. Karena saya sering, ya tidak banyak sih ya, 1-2 orang kadang-kadang saya lihat komennya yang kasihan ya. Kelihatannya dia sudah apatis gitu, tapi ya dia buat nyinyiran yang tidak nyambung gitu dengan apa ini ya. Dan itu memang dari nyinyiran itu sendiri, misalnya itu tidak kelihatan bahwa orang itu punya teachable ya, punya kerendahan hati untuk belajar gitu ya, tetapi malah berusaha apa ya, apatis, tapi sambil kesannya apa ya, ya sudahlah ya. Mental block udah kelihatan ya, orang itu seperti dijelasin apapun percuma. Dan saran saya sebaiknya tinggalkan dunia ini, karena dunia ini kalau Anda tidak baik-baik belajar sangat berbahaya. Sangat berbahaya teman-teman. Oke. Ya, baik. Teman-teman, kabar baiknya adalah kalau teman-teman mau belajar price action secara advance, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya, ada di bawah deskripsi ini ya teman-teman ya. Jadi belajar dengan serius ya. Anda kalau mau terjun di sini itu Anda tidak bisa hanya dengar-dengaran kiri kanan, terima sinyal kiri kanan, dan Anda membuat Anda lalu bisa profit konsisten jangka panjang. 1-2 kali bisa ya. Yang namanya sistem, masa sih orang bisa kaya dari sistem yang kita hanya duduk-duduk? Kok segampang itu? Kalau itu nggak ada orang miskin ya. Kadang-kadang kita dengar awal ya, orang itu, wah saya masuk di sini loh, otomatis loh, gini-gini tiap hari dapat sekian loh. Saya pun sering ditawarin begitu. Makanya kadang-kadang saya terima tawaran gitu, saya suruh dia tawarkan ke Menteri Keuangan aja ya kan, supaya negara banyak utang bisa beres gitu loh. Ya. Ya kita logika berpikir teman-teman, tidak ada yang instan, harus belajar ya. Meskipun banyak orang mengatakan begitu gampang ya, seolah-olah nggak usah mikir terjun ke dunia ini. Nah, kalau sama saya berbeda. Teman-teman, sama saya prinsipnya adalah harus banyak berpikir loh. Ya, karena kita menghadapi para big boy dan para profesional fund manager yang sangat berpengalaman dan memiliki edukasi yang sangat baik di dunia trading. Nah, kita nggak mikir hebat benar gitu ya. Oke. Ya, kita kembali kepada itu. Teman-teman, kita akan melihat di XY. Apa itu DXY? DXY ini indeks US dollar ya, teman-teman ya. Kemarin sepanjang minggu ini dolar meluncur kayak Apollo ya, namun dia tertahan di dalam ini ya. Di dalam sebuah area resisten di sini ya. Dia langsung turun. Sebuah area resisten ya. Dan dia mulai turun. Kalau gitu kita lihat goldnya, berarti turun. Gold mulai naik kan, berarti begitu. Dia selalu melawan. Kalau secara normal ya, US dollar berlawan terbalik. Nah, kalau nggak normal gimana? Ya ada saatnya mereka naik bersama, turun bersama, karena masing-masing adalah safe haven ya. Kita lihat emas. Jadi teman-teman yang pemula ya, Anda nonton jangan Anda langsung buka akun real ya, bukalah akun demo teman-teman, supaya ya menghindari risiko, karena Anda baru tahap adaptasi tentunya.
Oke, kita lihat ya, benar kan ya? Nah, mulai naik kan ya, dia turun. Nah, teman-teman kalau ikuti minggu lalu itu teman-teman bisa dapat banyak duit tuh ya. Kan saya bilang ini buy terakhir tuh kita di wilayah sini ya. Nah, ini kita buy terakhir di wilayah sini ya, dan dia naik. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana si rank pergerakan 1 minggu ke depan. Ya, kita akan masih melihat rank satu gerakan 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan membuat ya, dia akan ranks ya. Kita lihat bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan ya. Sorry ya, ini internetnya kayaknya alamat ya. Mohon sabar ya teman-teman ya. Oke. Ya. Kita zoom in ke dalam ya. Kita melihat lebih jelas lagi. Oke, teman-teman. Oke ya, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya persis ya, minggu lalu itu kita buy terakhir di sini ya. Ini naiknya gila-gilaan ya. Hah, 38.000 ya. Kalau Anda satu lot itu berapa itu dapatnya? 38.000 ya. Berarti 500-an juta loh ya, hanya itu ya. Oke. Nah, sayang ya bagi mereka yang nyinyir-nyinyir itu nggak pernah nonton kita punya video-video ini ya. Dia mereka hanya ambil video-video yang lama, bilang kita tidak ada analisis ke depan ya. Itulah teman-teman, kalau kita belajar dengan hati yang terbuka kita mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau belum apa-apa kita sudah mental block ya, karena mungkin trauma masa lalu itu. Ya akibatnya kita nggak bisa lihat matahari gitu loh. Matahari harapan tentunya. Oke. Kita lihat sekarang kondisi begini, kita akan melakukan kita mungkin ya posisi seperti ini. Oke. Oke. Jadi teman-teman, kita kalau nanti bangun pagi kita akan melakukan skenario buy pertama di sini ya. Saya kasih ini. Kita akan melakukan buy. (1741.598) ya. Lalu oke. Kita tentu akan batasin sebuah resiko. Ya, kita akan membatasi sebuah resiko teman-teman. Oke. Sorry ya, ini saya sekalian ini saya hapus dulu ya. Oke, kita akan buy sore di 1736.840. Kita akan batasi resiko di sini ya. Kita bagi pemula, kenapa kita batasi risiko? Karena
kita tidak tahu, bukan kita yang mengatur pasar dan pasar bukan milik nenek moyang kita gitu ya. Sehingga bisa kita pastikan apa yang kita lakukan dia pasti ikut gitu ya. Jadi kita lebih baik batasi risiko agar kita tidak call margin atau bangkrut. Di 17.820 boleh ya kita buletin, kemudian kita akan buat target profit. Target 1, target 2. Oke ya. Jadi ketika dia masuk area sini ya, kita akan buy ya. Itu pertama, kemudian kita masih pakai skenario buy. Kalau dia misalnya Senin itu dia bisa tembus sampai ke atas-atasnya misalnya ya. Kecenderungannya itu kelihatan Mas akan itu ya mulai menunjukkan giginya. Kalau dia tembus dari sini teman-teman, kita akan melakukan buy di wilayah sini. $17.88.732 ya. Oke. Ya, kita akan membatasi resiko di sini. Kita akan membuat target profit di sini. Kita buy di 17.85 ya, 0.730 boleh. Target 1 18.02 980. Target keduanya kita akan ada di sini di 1822.866. Oke. Ya. Oke ya, kita untuk buy kita dua skenario itu, kemudian untuk ini, kemudian kita sekarang kalau untuk sell ya, untuk sell kita akan memulai, saya ubah ini ya. Oke, kita akan mulai sell dari sini ya. Kita ubah warna. Skenario, kita akan melakukan sell di sini di 1829.882 ya. Kemudian seperti ini kita batasi sebuah resiko di sini. Saya ubah warna. Oke. Saya ubah, kita ambil TP1 di sini. Warna 1. TP1, kemudian ini yang ini saya buat TP2 ya. Saya ubah. Di 17.8.730 TP2 ya. TP1 di 1808 478 480 boleh ya, boleh dibulatin ya kalau di ujung ya. Oke, ini
Jadi teman-teman, jadi trading itu kita jangan berharap ya, tapi itu semua harus terlihat gitu. Jadi apa alasan kita? Jadi seringkali saya udah bikin video nih, habis itu nanti saya ditanya kadang-kadang ya. Jadi minggu depan Mas naik apa turun? Kita sebetulnya teman-teman dalam dunia trading kita tidak peduli dia mau naik atau turun, kecuali teman-teman trading saham ya yang hanya searah. Jadi ya cenderung mengharapkan dia naik. Tapi kalau ini dia mau naik mau turun kan kita bisa dapatkan peluang untuk menghasilkan uang. Sekarang kalau kita tahu dia naik terus, kita dapat apa? Misalnya ya, kalau kita tidak mengerti momentum, ambil peluangnya. Contoh, Mas dari dulu awal dari 10 tahun sampai hari ini naik terus kok. Kita dapat berapa? Kita kaya nggak? Nggak kan? Jadi kenapa? Kita nggak peduli dia mau naik apa mau turun, yang penting dia bergerak. Itu prinsip saya ya. Dan kedua, yang penting kita mengerti gerakannya itu gelombang naik dan turun, kita bisa ambil momentum-momentum untuk kita buy dan kita sell untuk menghasilkan keuntungan. Itu kan yang tujuan kita trading kan ya. Jadi kita nggak usah pikirin dia mau naik mau turun besok-besok ya. Dan tidak ada yang tahu teman-teman. Tidak ada yang tahu. Saya kasih tahu ya, meskipun kadang orang mengatakan bagaimana engkau buat analisa dong untuk prediksi harga akan datang seperti apa. Ya saya bukan dukun ya, saya bukan Tuhan gitu. Ya tentu bagaimana kita bisa analisa itu bukan membuat harga itu pasti ke sana. Analisa itu hanya sebuah teknik untuk berdasarkan sebuah kebiasaan ya, investor melakukan buy dan sell-nya di area-area seperti apa ya, kita berpikir seperti mereka berpikir. Itu yang penting, bukan kita berpikir dengan gaya kita sendiri gitu ya. Ya, jadi supaya teman-teman menambah wawasan dalam hal ini ya. Kita belajar berpikir seperti para investor trader besar berpikir. Jangan kita membuat rumus-rumus sendiri. Ya, saya ada orang yang datang ke channel saya gitu ya, nggak tahu dia mau numpang promosi atau apalah ya. Ngaku-ngaku dia punya itu ya, rumusan yang paling hebat gitu ya. Tapi belum dibuktikan, suruh orang lain buktikan gitu. Ya lucu gitu ya. Nah. Karena pasar bukan kita yang atur ya, dan kita harus berpikir logika itu teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah ini kan harga lagi menuju sini ya. Kita bisa ambil peluang sell ya, sell dulu ya. Meskipun sebenarnya peluang buy itu lebih itu ya, tapi nggak apa-apa. Kan kita ada batas resikonya, jadi kita nggak usah khawatir. Kita akan melakukan sell di sini ya. Paling kalau dia sempat reaksi kan kita bisa dapat profit ya. Sell di angka 1785, kemudian kita tadi saya bilang ya, kita batasi risikonya di sini 1799.130 boleh. Kemudian kita buat TP1 di sini di berapa itu 1764.850. Tunggu, kita kan sell di sini 1857.30 ya. Itu kan. Kemudian kita XL di sini ya. TP1 di sini, kemudian kita ini jadikan TP2 kita. Di 1736.840. Oke, ini sell ya. Ini cukup menarik saya lihat ya. Ini kalau lihat gerakan emas ya, minggu ke depan kelihatan kita banyak peluang bisa ini. Oke, sekarang kita akan melakukan sell yang ketiga. Jikalau nanti minggu depan dia ternyata nggak sampai di sana, malah dia turun misalnya ya, dia cepol kita punya tadi buy punya XL, maka kita boleh kembali ini kita sell di wilayah sini ya. Kita tunggu dia kita bisa sell di sini. Karena apa? Ini namanya ini profesional ya teman-teman ya. Ada orang yang nyinyir tuh lihat YouTube ini. Apa itu buy dan sell-nya bisa sama-sama ya. Ini namanya support become resistant teman-teman ya.
Ya, kadang-kadang kasihan ya manusia itu ya. Sudah nggak ngerti, ketawain orang lagi ya. Tapi ya enggak apa-apa ya, ketawa belum dilarang. Sell di 1736.840, kemudian kita batasi risiko. Jadi 1848.510. Kemudian kita akan membuat TP di sini. 1723 TP1 dan kita membuat TP2 di sini ya. Oke, 1699.2235. Oke teman-teman, ini yang menjadi rencana trading kita 1 minggu ke depan. Salam profit, salam sukses untuk kita semua.